Mengapa kamu di sini? Eh, Kalau kukatakan aku tersesat, apakah kamu percaya? Maksudmu, mengenakan pakaian gelap begini, kamu tersesat sampai masuk ke benteng awan hitam? Cepat, katakan siapa identitasmu sebenarnya? Dan apa tujuanmu? Seal, orang ini tidak seperti perampok benteng awan hitam. Sebenarnya siapa dia? Gejalanya, langit belum meninggalkanku. Dia juga terkena efek racun cinta. Kalau begitu, aku akan manfaatin kesempatan ini. Panas sekali. Sudah lebih adem belum? Pria sialan. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Panas sekali, panas sekali. Diam. Apakah sangat panas? Ingin aku bantu mendinginkan? Tidak. Kamu tidak keracunan. Sudah terlambat. Jepit rambut ini dilapisi bubuk pelmas terbaik, yang bisa membuat orang langsung pingsan. Mungkin dia belum pingsan juga. Gawat, ada yang menyusup. Cepat suaranya dari kamar pemimpin benteng. Nona, saya sudah bilang pada penjaga bahwa Anda tidak enak badan, jadi kita akan berangkat ke ibu kota besok. Benda itu ada di kamar pemimpin benteng awan hitam. Ya, sudah pasti. Malam ini, selama kita mendapatkan benda itu, kita bisa mencegah tragedi kematian keluargaku di kehidupan sebelumnya. Jenderal Zhenbei, Zhong Tianji mengkhianati negara. Mengaku dosanya sangat besar membakar istananya sendiri dan bunuh diri karena merasa bersalah. Langit berbelas kasih dan memberiku kesempatan lahir kembali. Aku juga bertemu dengan guruku yang tidak hanya menyembuhkan penyakit bawaanku, tapi juga mengajarkanku ilmu bela diri. Dalam kehidupan ini, aku bukan lagi anak perempuan jenderal yang lemah dan sakit-sakitan. Aku harus mencari tahu siapa pelaku yang menjebak keluargaku di kehidupan lalu dan membalas dendam. Ini adalah kamar tidur pemimpin Wang Dalong dari benteng awan hitam. Di kehidupan sebelumnya, istana kerajaan menemukan dari sini surat antara ayahku dan benteng awan hitam. Menuduhnya merekrut pasukan diam-diam dan bersekongkol dengan musuh yang menyebabkan seluruh keluargaku dibantai. Hari ini, selama aku mendapatkan surat itu, krisis istana jenderal bisa dihindari. Cantik, tugas yang diberikan Tuan telah selesai. Racun cinta ini resep rahasia guru. Oh, kamu. Pria yang mencium baunya akan kehilangan kendali, Kamu terlalu terburu-buru. tapi tidak berpengaruh pada wanita. Aku akan ajak kamu jalan-jalan dan bersenang-senang. Sudah ketemu. Selama surat ini tidak jatuh ke tangan istana, nyawa orang tuaku dan kakakku bisa diselamatkan, maka kelahiran kembaliku tidak sia-sia. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Kalau kukatakan aku tersesat, apakah kamu percaya? Maksudmu, mengenakan pakaian gelap begini, kamu tersesat sampai masuk ke benteng awan hitam? Cepat, katakan siapa identitasmu sebenarnya? Dan apa tujuanmu? Seal,
Orang ini tidak seperti perampok benteng awan hitam. Sebenarnya siapa dia? Gejalanya, langit belum meninggalkanku. Dia juga terkena efek racun cinta. Kalau begitu, aku akan manfaatin kesempatan ini. Panas sekali. Sudah lebih adem belum? Pria sialan. Tidak punya belas kasihan sama sekali. Panas sekali, panas sekali. Diam. Apakah sangat panas? Ingin aku bantu mendinginkan? Tidak. Kamu tidak keracunan. Sudah terlambat. Jepit rambut ini dilapisi bubuk pelemas terbaik, yang bisa membuat orang langsung pingsan. Mungkin dia belum pingsan juga. Gawat, ada yang menyusup. Cepat, suaranya dari kamar pemimpin benteng. Pria berandalan ini ternyata punya rencana cadangan. Aku hampir saja ketahuan. Untungnya aku masih berhasil membawa ini keluar. Sebagai manusia harus saling membalas. Kau melukai leherku, jadi aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Berandalan mana yang berani mengacaukan kesenanganku? Tuan penerus telah dilecehkan? Bagaimana keadaan Tuan penerus? Nyawanya tidak terancam. Hanya Sir, jepit rambut ini mengandung obat pelemas. Karena itulah dia tidak sadarkan diri. Setelah efek obat hilang, dia akan bangun. Syukurlah. Namun anehnya saat aku memeriksa nadinya tadi, aku temukan dia menunjukkan gejala terkena racun cinta. Ini. Racun cinta? Orang yang menyerang dengan tusuk konde harusnya wanita. Racun cinta, pakaian acak-acakan. Apakah Tuan penerus benar-benar datang untuk menumpas perampok? Karena membiarkan Anda terluyur, aku pantas mati. Wanita itu sudah ditemukan? Jangan-jangan Tuan penerus punya urusan asmara dan dijebak? Ada jejak di lokasi kejadian? Kemungkinan besar dia pergi ke pegunungan belakang. Tapi hujan deras turun di tengah malam. Inilah jejak yang tertinggal. Namun, ini adalah tusuk konde yang Anda pegang saat itu. Aku sudah meremehkannya. Ceritakan semua nama kamu temukan. Kemarin begitu Anda memberi sinyal, kami langsung bergegas masuk. Lalu kami menemukan apa? pakaian Anda berantakan, tubuhmu terpampang, wajah memerah, nafsu yang tak terpuaskan. Panas sekali. Aku sedang bertanya padamu. Apa yang kalian temukan di benteng awan hitam? Oh, ada. Setelah penyelidikan semalaman secara menyeluruh,
Kami menemukan puluhan peti emas, perak, dan permata di benteng awan hitam. Diperkirakan kasar nilainya minimal 1 juta tael. Bangun, Baik. apakah ada yang mencurigakan dari Wang Dalong? Oh, sesuai dugaan Anda. Wang Dalong memang bersikap mencurigakan. Ketika pertama kali menangkapnya, dia tidak takut, malah mengajak kami menggeledah rumahnya. Namun kami memang menemukan ruang tersembunyi di dalam kediamannya. Tapi tidak ada isinya. Ada yang dia tampak gugup. Berdasarkan petunjuk sebelumnya, Wang Dalong seharusnya bekerja sama dengan seseorang di istana. Kalau begitu, dia seharusnya takut terungkap. Mengapa malah mengajak kami menggeledah? Jika bukti ditemukan ada padanya, bukankah dia pasti mati? Jadi kemarin kami interogasi sepanjang malam, tapi dia tidak mengungkap apapun. Barang yang ingin Wang Dalong kita temukan sudah diambil lebih dulu, makanya dia panik. Apa barangnya? Itu harus ditanyakan pada pemilik tusuk konde ini. Nona, Diam. apakah perjalanan Nona berhasil? Cukup berhasil. Bagaimana denganmu? Apakah ada yang menyadarinya? Aku tetap di kamar sepanjang waktu dan minta orang antar makanan. Semua orang mengira engkau masih pingsan. Nona sudah terluka? Panas sekali. Sekarang sudah adem, Hanya luka kecil. Tutupi dengan rambut, lalu tutup lagi dengan sesuatu. Tidak akan ada masalah. Iya. Pria tadi malam pasti bukan orang biasa. Aku harus berhati-hati. Tapi di luar sana, aku hanyalah putri sayang lemah dan sakit-sakitan dari rumah jenderal. Bagaimana mungkin aku terkait dengan pencuri wanita itu? sayang sekali aku tidak melihat wajah asli pencuri wanita itu. Selidiki orang dalam potret dan tusuk konde ini, laporkan segera jika ada kabar. Baik. Apakah ini wanita dalam potret itu yang telah melecehkan Anda? Lihat matanya saja, dia sudah terkesan cantik. Tuan penerus, sebenarnya Anda tidak dirugikan. Jika tidak mau lidahmu lagi, bisa dipotong. Aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Lupakan saja. Kejadian ini tidak perlu disebarluaskan. Soal ini, aku yang akan menyelidikinya sendiri. Apakah kondisi Nona besar sudah pulih? Apakah kita berangkat ke ibu kota hari ini? Wah, gadis ini sangat cantik. Ya, tapi sepertinya kesehatannya buruk. Aku baik-baik saja sekarang. Jelas-jelas. Bukan keluarga biasa. Kita bisa berangkat hari ini. Tubuh Nona besar sangat lemah. Ayo pergi. Apakah kamu tidak melihat pelat di kereta itu? Itu dari kediaman Jenderal Zhenbei. Pasti ini nona besar yang dibawa pulang dari kediaman jenderal. Oh, aku dengar nona dari rumah Jenderal Zhenbei, ahli sastra dan seni bela diri, menonjol di antara para wanita ibu kota. Tapi dia tidak terlihat seperti ahli bela diri. Yang kau maksud adalah nona kedua, anak selir. Ini adalah nona muda pertama, anak istri sah. Dulu, meski sang istri jenderal sedang hamil, dia bersikeras ikut bergabung dengan Jenderal Zhenbei berperang. Hal ini membuat anaknya lahir lemah, tidak tahan terhadap cuaca dingin ibu kota. Jadi dikirim ke Sucheng untuk pemulihan. Sekarang sudah cukup umur untuk menikah, jadi dibawa kembali. Oh, pantas saja. Kakak, Lihat, aku sudah bilang. jangan apa-apa aku baik-baik saja. Jangan apa-apa aku baik-baik saja. Kakak, kalau kalian tidak membuat keributan, aku sudah menjemput kakak kemarin. Kakak, apakah kamu lelah? Tidak. Ayo pergi, Kak. Ayo. Kak, kenapa kamu menangis? Apakah kamu terlalu merindukanku?
Iya, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Aku tahu. Kamu paling merindukanku. Bahkan ibu dan ayah pun tak sebanding. Apakah sakit? Hanya luka kecil, besok juga sembuh. Masih berpura-pura di depanku? Sangat sakit. Kakak, Kamu jelas-jelas anak yang paling takut sakit. Di kehidupan sebelumnya, bahkan menjelang kematian, kamu tidak menjerit kesakitan. Di kehidupan ini aku akan melindungimu. Utusan kekaisaran sedang bertugas. Berikan jalan untuk utusan kekaisaran. Berhenti. Mengapa bisa dia? Bukankah ini pria yang aku tusuk tadi malam? Kenapa baru masuk kota langsung bertemu dia? Yun, apakah kamu tahu siapa mereka? itu putra Pangeran Jin, Jing Yuheng, juga komandan pengawal Qingyun. Mungkin sedang ada urusan penting. Lebih baik kita biarkan mereka lewat. Ternyata Pangeran Jin. Entah aku akan dikenali atau tidak. Wanita tadi, pengawal Qingyun diperintahkan menangkap buronan. Mohon penumpang di kereta, keluarlah untuk pemeriksaan. Pria ini sangat menyebalkan. Apakah dia menyadari hanya dengan sekali pandang? Kakak, kau tetap duduk saja. Aku yang akan memeriksanya. Komandan, hanya aku dan kakakku di dalam kereta, tidak ada buronan. Kakakku lemah dan sensitif terhadap dingin, jadi sulit baginya untuk turun. Mohon pengertian Anda. Aku tidak beri pengecualian dalam bertugas. Silakan turun untuk pemeriksaan, hanya sebentar saja. Kamu... Bukankah itu kereta Jenderal Zenbei? Jenderal Zenbei berjasa besar dalam menjaga perbatasan. Bagaimana mungkin ada buronan di rumahnya? Yon, bantu aku turun. Apakah aku sungguh salah lihat? Dia berbeda dari pencuri malam itu. Kak, pelan-pelan. Ansade, matanya. Matanya sangat mirip. Angkat kepala. Komandan, lebih baik jaga cara bicaramu. Kakakku, bukan tahanan yang bisa kau interogasi sesukamu. Nona tidak berani mengangkat kepala. Apakah kamu merasa bersalah? Yon, suruh mereka mundur. Komandan, lihatlah baik-baik. Apakah aku terlihat seperti buronanmu? Mata mereka sama, tapi mata pencuri itu hidup dan licik. Mata Nona Jong ini cantik, tetapi tanpa cahaya. Komandan sudah selesai melihat? Jika tak ada hal lain, biarkan kami pergi. Aku telah melukai leher pencuri itu. Kerah di sini. Buka. Kerah di sini. Buka. Aku baru saja tiba di ibu kota. Entah kapan sudah menyinggung komandan, sampai mau merusak reputasiku seperti ini. Komandan, kamu jangan keterlaluan. Tubuh kakakku begitu lemah. Mana mungkin dia buronan? Jika kau terus menjerat, bahkan jika sampai ke kaisar, kami akan menuntut keadilan. Yon, jangan bersikap tidak masuk akal. Komandan hanya melakukan tugasnya. Jika ayah tahu soal ini, dia justru akan memuji komandan karena bersikap adil. Aku yang salah karena terlalu lemah. Jenderal Zhong telah menjaga perbatasan selama puluhan tahun. Dia bekerja keras dan memberi kontribusi besar. Ini putri seorang pahlawan. Bisakah dia diperlakukan seperti ini? Bahkan Pangeran Jin tidak boleh seenaknya seperti ini.
Yang Mulia, bagaimana Boy? Dia adalah putri Jenderal Zhenbei. Jenderal itu telah kembali ke istana untuk melapor dan sedang berada di puncak pengaruhnya. Kita tidak bisa keterlaluan. Biarkan dia pergi. Hari ini aku bersikap kasar padamu. Nanti aku pasti akan datang ke kediamanmu untuk meminta maaf. Wangian bambu ini terasa sangat familiar. Untungnya tidak terungkap. Kakak, Ya, apakah kau ketakutan oleh Pangeran Jin? Kakak, jangan takut. Meskipun dia kerabat kerajaan, kediaman Jenderal Zhenbei juga tidak bisa ditindas. Kami akan melindungimu. iya. Dalam hidup ini, biarkan aku melindungi kalian semua. Shuang, kakakmu akan segera kembali. Mengapa kau tampak tidak senang? Jangan sampai ayahmu marah. Semua ini gara-gara kau. Barulah kedudukan kita di kediaman ini begitu rendah. Oh, Apakah ini mereka? Ya. Yue. Ayah, Yue. Biar ibu lihat. Tanganmu dingin sekali. kasihan Yue. Cuaca mengerikan ini. Kenapa pula kalau dia putri sah? Dia sakit-sakitan. Dia tidak seperti putri seorang jenderal. Hanya aku yang layak mendapatkan reputasi sebagai putri Jenderal Zhenbei. di kehidupanku sebelumnya, saat insiden itu terjadi, aku tidak melihat dia dan ibunya. Aku tidak tahu apakah mereka mati atau kabur. Mungkin saja mereka lah pengkhianatnya. Ayo masuk. Aku sendiri yang merebus sup untukmu. Ya. Ibumu memasaknya selama 6 jam. Ayo. Pelan-pelan. Shuang, ayo pulang. Mengapa ayah begitu memanjakannya? Dia nggak lebih baik dariku. Moxiang, pergilah sampaikan pesan ke pangeran ketiga. Katakan besok aku akan pergi ke pemandian air panas di luar kota. Ya. Ayah, nanti ayah akan tahu siapa putri yang pantas disayangi. Cui, pergi berjaga di luar. Baik. Yue, ada apa? Ayah, lihat ini. Ini fitnah. Ini jelas fitnah. Setelah puluhan tahun mempertahankan perbatasan, paling benci pada pemberontak Liao. Bagaimana mungkin saya bersekongkol dengan mereka? Bersekongkol dengan musuh dan memberontak. Siapa yang menulis ini? Siapa yang ingin menjebak saya? Ayah, ibu, setelah membaca surat ini, kalian pasti sudah punya gambaran. Surat ini menggunakan nama ayah untuk menghubungi benteng awan hitam, merekrut pasukan ke selatan, dan menyimpan senjata tanpa izin. Kemudian, berkolusi dengan kerajaan Liao untuk menyerang kerajaan Jing. Omong kosong. Benteng awan hitam yang kecil tidak bisa berbuat banyak. Bahkan jika saya mau memberontak, saya tak akan bekerja sama dengan gerombolan semacam itu. Ayah, Anda pasti juga tahu tentang serangan terbaru ke benteng awan hitam. Jika surat ini tersebar ke publik, menurut Anda, apa konsekuensinya? Susyomas Trani karena pengkhianatan hingga verbander Valorant. Ini ditujukan untuk menghancurkan seluruh nyawa keluarga kita. Tuduhan tanpa dasar semacam ini, Kaisar tidak akan mempercayainya. Tapi segel yang digunakan, saya lihat memang segel ayah. Ini benar-benar segel pribadi saya. Saya menyimpan segel pribadi di ruang belajar. Sini dijaga oleh pengawal sturdy di akhirnya. Tapi orang ini berhasil masuk ke ruang belajar tanpa ketahuan. Ayah, kemungkinan besar ada mata-mata di rumah ini. Orang yang bisa merencanakan serangan terhadap rumah ini kemungkinan berasal dari istana. Urusan istana lebih baik kamu yang selidiki, suamiku. Sedangkan soal mata-mata di rumah ini, saya yang akan menanganinya. Musuh bersembunyi dalam gelap, kita berada di terang. Kita tidak boleh membuat mereka waspada. Setelah meninggalkan ruangan ini, kita bersikap seolah-olah tidak tahu apa-apa. Semuanya tetap seperti biasa. Yon, kakimu terluka.
Untuk saat ini, tinggallah di akademi dan belajarlah dengan tekun. Jangan keluar dulu akhir-akhir ini. Iya. Sayang, tampaknya identitas Yun sudah terbongkar. Kita semua sedang diawasi. Ini ya. Tampaknya dalang utama telah mengetahui bahwa Yun sebenarnya adalah pangeran keempat, anak permaisuri yang meninggal muda. Kalau bukan karena Master Ming Jue mengatakan bahwa nasib Yun malang, dia akan meninggal muda jika dibesarkan di istana. Permaisuri mana mungkin mengirimnya kepada kita untuk dibesarkan? Sekarang Kaisar sedang sakit parah, tetapi belum menunjuk putra mahkota. Mungkinkah salah satu pangeran sedang berusaha menyakiti Yun? Nona, Zhongling Shuang baru saja diam-diam keluar kota untuk bertemu pangeran ketiga. Mereka terlihat sangat akrab. Pangeran ketiga, putra selir Agung Yan, sangat berpengaruh. Semua orang menduga dia akan segera diangkat menjadi putra mahkota. Apalagi keluarga selir Agung Yan adalah Kanselir Yan, memiliki kekuasaan besar di istana. Dia berselisih dengan jenderal dan berada di pihak berlawanan. Mungkinkah dalangnya adalah pangeran ketiga? Kalau begitu, mata-mata di rumah ini kemungkinan adalah Zhongling Shuang. Bagaimana dengan Bibilin? Bibilin tidak menunjukkan keanehan. Dia menjaga profil rendah di kediaman ini, hanya menjahit di kamarnya. Pantau terus Bibilin dan putrinya. Jika ada yang mencurigakan, laporkan langsung kepada saya. Baik. Oh ya, siapkan tambahan obat pencahar untuk saya. Nona, kenapa Anda butuh obat pencahar? Hanya membalas budi. Ada yang menghina saya siang tadi. Keras ini, buka. Dendam ini harus dibayar. Tuan penerus, jangan sampai masuk angin. Tidak perlu. Pasti ada yang sedang mengumpat saya di belakang. Bagaimana hasil interogasi? Pemimpinnya masih diam. Tetapi orang kita telah menangkap wakilnya. Ia mengaku tanpa disiksa terlalu keras. Ia bilang mendengar pemimpinnya bersekongkol dengan orang misterius untuk menjebak Jenderal Zhenbei atas tuduhan pengkhianatan. Khawatir ikut terseret, dia kabur turun gunung malam itu juga. Menarik. Tampaknya pencuri wanita tadi malam datang untuk mencuri bukti. Kalau begitulah identitasnya. Kemungkinan besar terkait dengan kediaman Jenderal Zhenbei. Pantau terus kediaman Jenderal Zhenbei. Terutama Nona Besar Zhong itu. Mbak, jangan-jangan kamu melihat kecantikan Nona Besar Zhong siang tadi? Lalu jatuh hati, ya? Kalau begitu, apakah aku masih perlu menangkap wanita dalam potret itu? Pergi dari hadapanku. Baik. Saya akan mati karenanya suatu hari nanti. Biarkan saya bantu membersihkan perut Anda. Tuan penerus, Ratu telah menyiapkan sup ayam untuk Anda. Saya sudah taruh di kamar Anda. Baik, saya tahu. Kebetulan bisa mencari informasi. Tuan penerus, pembunuh mencoba membunuh Zhao Zhuang. Tampaknya apa yang dia katakan benar. Dalang di balik ini tidak ingin masalah fitnah terhadap Jenderal Zhenbei terungkap. Jadi mereka berniat membungkam saksi-saksi. Benar. Selain itu, aku menemukan totem aneh di lengan kiri para pembunuh. Ini seharusnya merupakan tanda identitas. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh untuk melihatnya dengan jelas. Meninggalkan tanda pada pembunuh? Apakah menurutmu mereka sengaja? Atau karena bodoh? Ini Zhao Zhuang yang mereka sebutkan seharusnya menjadi saksi kunci untuk membuktikan bahwa ayah difitnah. Selidiki dulu. Pantau terus Zhao Zhuang. Jangan biarkan dia mati. Oh. Sedangkan totem pada para pembunuh yang mereka sebutkan. Entah itu benar-benar tanda identitas sang dalang atau tidak, karena pelaku ingin mereka melihatnya. Aku pasti bisa menemukan sesuatu dengan menyelidiki totem ini. Tuan penerus, sup ayam ini lebih baik Anda minum selagi masih hangat.
Hampir lupa soal ini. Minum lebih banyak, nanti bisa sering kekakus. Aku bisa pergi melihat seperti apa totem itu. Ibu selalu membuatnya terlalu panas. Letakkan saja dulu. Air panas sudah siap? Sudah. Kamu boleh pergi sekarang. Baik. Tidak boleh lihat keindahan itu mengganggu. Harus cepat melihat totemnya. Siapa di sana? Tidak tahu malu. Membawa senjata tersembunyi saat mandi? Tentu saja ini tidak sebanding dengan mengintipku saat mandi. Perlihatkan wajahmu. Apakah dia akan melecehkanku lagi? Nona, Anda terluka. Kenapa Anda basah kuyup? Tidak apa-apa. Nanti aku akan menggambar totemnya untukmu. Pergi selidiki. Baik. Nona, aku pergi panggilkan tabib saja. Tidak. Seseorang sedang mengawasiku dari luar. Luka saya tidak boleh diketahui orang. Mari kita ganti pakaian dulu. Siapkan air dulu. Aku ingin mandi. Tapi lukamu tidak boleh terkena air sekarang. Sudahlah. Orang itu malah menyiramku dengan air. Tendangan itu terlalu ringan. Tapi sekarang kediaman Pangeran Jin pasti kacau. Cepat. Periksa dengan cepat. Yang mulia sedang terkena obat perangsang lagi? Siapa yang berani sebegitu nekat melukai tuan penerus di bagian itu? Begitu kejam? Bicaralah. Katakan saja. Apakah ini bisa diobati? Tuan penerus, bolehkah saya memeriksa lukamu? Tuan penerus, jangan hindari perawatan. Kemari. Untungnya tidak serius. Oleskan salep tepat waktu. Dan istirahatlah dengan baik sementara waktu. Kau akan baik-baik saja. Arya ini lemah. Jagalah dengan hati-hati mulai sekarang. Ini membutuhkan kendali diri. Kendali diri untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Pencuri wanita itu menggunakan trik yang begitu keji. Pergi dan selidiki rumah Jenderal Zhenbei. Periksa setiap orang yang masuk atau keluar malam ini. Terutama Nona Besar Zhong. Baik. Tunggu. Bawakan aku sup ayam itu. Jika nanti aku tidak meminumnya, ibu pasti akan mengomel. Baiklah. Yang mulia, Pergi dan segera panggil tabib Wei. oh baik.
Tabib Wei, cepat, sepertinya dia keracunan lagi. Apa gejala? Baru saja setelah minum sup itu, dia mengalami diare parah. Tuan penerus. Nona, akhirnya kau bangun. Apa yang terjadi? Malam tadi kau demam tinggi dan pingsan di bak mandi. Aku terpaksa harus memanggil tabib. Sialan wanita itu. Dia bahkan menambahkan obat pencahar. Sungguh tidak tahu malu. Begitu aku menangkapnya, aku akan merobek-robek. Bagaimana dengan Nona Zhong? Ada kejanggalan? Apakah dia memanggil tabib? Tuan penerus. Nona Besar Zhong hari ini pergi bersama pelayan-pelayannya dengan kereta menuju pavilion Chayun untuk membeli kain dan perhiasan. Tidak ada kejanggalan. Kediamannya tidak memanggil tabib. Ini disebut tidak ada kejanggalan? Dia begitu lemah sehingga hampir tak bisa berjalan. Mengapa dia pergi keluar demi pakaian dan perhiasan? Menantang angin dan salju. Itu... Apakah pavilion Chayun punya pintu belakang? Oh, ada. Aku akan periksa segera. Tuan penerus, seperti mana dugaan Anda, pemilik pavilion Chayun mengatakan toko terlalu ramai. Pintu depan penuh sesak. Seorang gadis mirip pelayan mengatakan tuannya tidak membawa cukup uang dan buru-buru kembali mengambilnya. Jadi, dia dibiarkan keluar lewat pintu belakang. Tidak lama setelah itu, gadis itu kembali bersama beberapa wanita berpakaian serupa, meninggalkan cerita Igon, membantu membawa barang-barang pulang. Mereka pergi kemana? Aku tidak tahu. Oh, tapi aku memeriksa toko pengobatan terdekat. Dan malam tadi, seorang tabib wanita dipanggil untuk kunjungan rumah. Persiapkan sesuatu. Katakan bahwa aku telah menyinggung Nona Besar Zhong dan akan meminta maaf secara langsung. Baik. Tuan, kemarin aku menyamar sebagai dirimu dan pergi ke pavilion Chayun. Aku menyuruh seseorang keluar lewat pintu belakang untuk mengundang tabib ia datang, tanpa diketahui pengawas. Baik kalau begitu. Iya. Nona Besar, Jenderal memanggilmu ke aula depan. Apakah ayah ada urusan penting? Sang pangeran ada di sini. Katanya ingin meminta maaf. Sialan pria itu. Dia begitu gigih. Bilang pada ayah bahwa aku akan segera ke sana. Nona, sang pangeran pasti curiga padamu. Bisakah Nona jangan pergi? Tentu saja harus. Jika aku tidak pergi, dia akan semakin curiga. Bagaimana ini? Wanita cantik yang lemah dan sakit-sakitan. Pandai memuji. Ayah, Tuan penerus. Cepat, bantu Yue duduk. Duduk dulu. Yue, apakah kau lelah? Halamanmu jauh sekali dari depan. Mengapa kau berjalan sendiri? Aku tidak tahu mengapa ayah memanggilku ke sini. Nona Zhong. Hari itu aku bersikap kasar. Harap jangan menyalahkanku. Tuan penerus terlalu sungkan. Luka padamu sudah membaik? Aku punya obat luka yang sangat bagus di sini. Luka apa? Yue terluka? Sialan pria itu. Ini jelas-jelas penyelidikan. Luka apa? Tuan muda, mengapa engkau berkata begitu? Bukankah begitu? Hari itu, aku melihat seorang dokter wanita masuk ke rumah ini. Oh tidak. Choi, apakah kamu sudah mengundang dokter? Sudah, ini aku. Siklus haidku tidak teratur. Takut diajak. Jadi karena itulah. Sekarang kamu sudah lebih baik? Lebih baik. Terima kasih, Tuan. Syukurlah kau baik-baik saja, Nona. Aku salah paham. Tuan muda, Anda tahu urusan jenderal sangat baik. Bahkan aku tidak tahu pelayan memanggil dokter. Saya cuma membaca tanda kulitan Anda. Ada satu hal lagi. Kunjungannya kali ini, apa niat sebenarnya? Pada hari itu, aku menemukan sebuah jepit rambut. Aku
Aku ingin tahu apakah ini milikmu, Nona. Nona Jong. Apakah ini milikmu? Aku tidak mengenalinya. Yuer. Bagaimana mungkin jepit rambut ini? Yuer, jangan takut. Tuan muda. Apa maksudmu? Jika ini aktingnya sangat hebat. Tapi pencuri malam itu, bukankah dia juga aktor yang hebat? Maaf membuatmu ketakutan. Aku salah. Senjata berbahaya seperti ini, bagaimana mungkin milik Nona Jong? Kurasa orang yang menggunakan ini adalah orang yang jahat, hina, tanpa malu. Dasar bajingan. Dia sedang menyiratkan sesuatu. Tunggu saja. Tuan Muda, Wang Dalong telah mengaku. Katanya dia bersekongkol dari belakang. Diam. Mengaku bersekongkol dengannya dari belakang. Diam. Kembali ke rumah besar. Selewat tinggal. Kurasa orang itu tampaknya tidak meminta maaf dengan tulus. Yuer, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dari ayahmu? Aku... Dasar anak brengsek. Pasti dia menginginkan putriku. Begitu kurang ajar. Tidak mungkin. Yuer, jangan khawatir. Ayahmu tidak akan pernah membiarkan dia menyakitimu. Kesalahpahaman ini cukup besar. Orang yang tahu jenis pengen itu. Orang yang bersekongkol dengan Wang Dalong, justru orang yang menjebak rumah besar ini, dalangnya, Cui. Pergilah ke sana. Baik. Orangnya sudah ditangkap. Ditangkap. Bawa dia naik secepatnya. Pencuri itu langsung terpancing umpan. Aku sudah lama tahu identitasmu. Nona Jong. Siapa adik kamu? Tuan ampuni saya. Tuan ampuni saya. Saya hanya lewat. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tolong selidiki. Shugetsu. Ya, Tuan. Apakah sini orang yang kau tangkap? Ya, astaga. Dia baru saja muncul di gerbang penjara. Langsung kutangkap Muda Sekel. Tuan Muda, Anda terlalu berhati-hati. Pencuri kecil seperti ini, kenapa harus mengerahkan ratusan penjaga? Dan Anda mengawasi langsung. Astaga, aku sendiri saja sudah cukup. Cukup. Periksa apakah dia menyamar. Baik. Aduh, sakit. Tuan Muda, dia tidak menyamar. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Ya, seseorang bernama Nizan Chun. Aku kalah judi padanya. Dia menyuruhku memakai pakaian ini dan datang ke sini. Lalu hutangku akan lunas. Apa? Bagaimana mungkin ada orang dengan nama seperti itu? Ni Chun. Kamu bodoh. Dia memarahimu. Kamu hanya diam mendengarnya saja. Young Master, kita tampaknya telah tertipu. Ya. Master, siasat Anda sungguh brilian. Pangeran Mahkota Jin begitu marah sampai wajahnya berubah. Biarkan dia merencanakan sesuatu melawan saya. Untuk urusan rahasia seperti ini, Qingyun Guard tidak akan membicarakannya di depan umum. Hanya untuk menjebak saya. Yuer. Ibu. Cepat, lihat apa yang ibu siapkan untukmu. Apakah kamu suka? Ibu,
Nisa terlalu berlebihan. Sama sekali tidak. Kamu baru saja kembali, pakaian dan perhiasan pasti kurang. Persiapkan lebih banyak. Apapun yang ibu siapkan, anak perempuan ibu suka semuanya. Asalkan anak perempuan saya menyukainya. Besok adalah jamuan penyambutanmu. Ibu akan membuatnya meriah. Saya ingin seluruh ibu kota melihat anak perempuan saya. Begitu luar biasa. Ayo. Zhong Lingyue, biarkan kamu tetap sombong sebentar lagi. Besok, saya akan membuatmu malu. Di hadapan semua bangsawan. Young Master, haruskah kita bersikap diam-diam dan bersembunyi? Apa maksudmu diam-diam? Kita sedang menyelidiki kasus. Pencuri wanita itu terlalu licin. Kita masih dalam segelapan. Jadi lebih baik mengumpulkan bukti secara diam-diam. Oh. Keluarga Zhong ini bahkan secara khusus untuk Putri Sulung mengadakan jamuan penyambutan. Besar sekali! Lalu bagaimana? Dibesarkan di desa sejak kecil? Setiap gerakannya pasti tak menarik. Ya, kaya juga dengan disrengsyang bersama Fisak. Situasinya buat dan selas. Yaris ditinas sebaik putri kromeng lain dari Selir. Silakan undang Putri Sulung dari kamar timur. Datang. Jamuan hari ini sungguh luar biasa. Ini untuk kesayangan saya, buah hati saya. UR, selama bertahun-tahun menderita sakit, dia tinggal jauh untuk pemulihan. Sekarang akhirnya sehat dan pulang ke rumah. Sengaja disiapkan acara ini, jamuan penyambutan dan pembersihan dosa. Selamat. Silakan undang Putri Sulung dari kamar timur. Akhirnya bisa melihat Putri Sulung. Ya. Lihat, sungguh menakjubkan, kecantikan tanpa tanding. Perlahan saja, sayang. Putri Sulung keluarga Zhong terlihat sangat cantik. Ya, wajar saja sebagai anak perempuan sah. Caranya bersikap memang berbeda. Young Master. Kamu bilang Putri Sulung keluarga Zhong ini bukankah dia cantik? Apakah kamu buta? Saya melihat jelas. Young Master tadi jelas terpaku. Selain perbedaan status, di mana saya kalah dari Zhong Lingyue, nanti saya bakal membuatnya malu di depan umum. Kita lihat apakah mereka masih bisa tertawa. Mok Xiang. Hari ini adalah jamuan penyambutan kakak sulung. Adik bungsu sengaja menyiapkan hadiah untuk kakak sulung. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Kalau begitu terima kasih, adik bungsu. Kakak, apakah kamu suka hadiah ini? Ayah kita seorang jenderal, dan dari Bu Waniyum bayi ayah ke medan perang. Wanita tidak kalah dari pria. Mungkin kakak pasti seperti ibu, ahli dalam seni bela diri dan sastra. Jadi saya sengaja membuatkan pedang untuk kakak sulung. Meskipun adik bungsu sudah latihan bela diri sejak kecil, hanya sebatas permukaan. Tentu tidak sehebat kakak sulung. Semoga kakak sulung mau memberi petunjuk. Dia punya rencana bagus. Semua orang di rumah jenderal bisa bertarung. Tapi saya, Putri Sulung Sah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidak sebanding dengan anak perempuan dari Selir. Ini agar saya kehilangan muka sama sekali. Agar dia bisa unggul. Kakak sulung, kau itu tampaknya tidak suka hadiah dari adik bungsu? Saya sangat suka. Adik kedua sangat perhatian. Kalau begitu kakak sulung, maukah mencobanya? Tes. Tidak menyangka putri kedua di rumah jenderal juga bukan orang sembarangan. Young Master, kamu bilang menghadapi tantangan dari putri kedua, apakah Nona Zhong akan marah? Tidak. Apa? Mengapa dia? Dia tidak akan marah sekarang. Tapi nanti sulit dikatakan. Penjaga putri kedua tidak enak badan. Antar putri kedua kembali. Ayah, anak hanya ingin kakak memberi pelajaran bela diri. Hasil suitmu hadi dari jamuan penyambutan kakak. Biar semua orang melihat. Kamu, bagaimana bisa? Karena adik bungsu ingin minta nasihat, sebagai kakak aku tidak bisa menolak. Yuer, kesehatanmu tidak baik. Tidak perlu sampai segitunya. Yuer, jangan memaksakan diri. Yuer, kamu. Dia benar-benar bisa berakting kapan saja, di mana saja. Yang mulia, apakah mungkin kita salah paham
Nyonya Zhong ini terlihat sangat lemah. Kakak, kami? Tubuhmu. Dengan status sebagai putri tertua keluarga Zhong, as dari Inur Dynasty Estri Lams. Jika suatu hari nanti dia tidak bisa punya anak, akan membayar garis keturunan keluarga. Dengan tubuh yang rapuh seperti ini, siamanakah yang berani melamarnya? Kakak, apa gunanya jadi putri sah? Dengan tubuh seperti milikmu, keluarga mana yang mau menerimamu sebagai menantu? Bukankah kamu hanya akan direndahkan? Kakak, aku tidak tahu kesehatanmu sedemikian. Kalau sudah begini, mending lupakan saja. Tidak perlu. Jui... Di sini. Hanya sekadar bimbingan. Tidak butuh banyak usaha. Kalau begitu, kakak mulai saja. Maksudmu apa, kakak? Bukankah kamu ingin aku membimbingmu? Kalau kamu tidak menunjukkan kemampuanmu, bagaimana aku bisa mengarahkan ilmu pedangmu? Karena kakak tidak tahu seni bela diri, mungkin kamu juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa memahami? Bukankah kamu belum pernah melihatku sebelumnya dan tidak mengenalku? Sekarang baru kenal, hari ini semua tamu hadir. Kakak, sebaiknya cepat mulai. Sebagai penghuni rumah jenderal, kita harus menepati janji. Nona kedua, silakan. Baiklah, aku akan tampil. Ilmu pedangku tidak buruk. Zhongling Yues tidak tahu apa-apa. Saya nanti memberi arahan yang buruk, mengatakan hal yang salah, maka dialah yang akan malu. Shuang Er, aku akan mempermalukan diriku di depan semua tetua. Kakak, mohon bimbinganmu. Benar-benar ingin aku bicara? Bagaimana kalau lebih baik tidak usah? Aku tahu pasti. Orang yang sehari-hari terbaring di tempat tidur, bagaimana mungkin bisa memahami teknik pedangku? Sekarang yang mencoba menghindar. Tidak mungkin. Hari ini Hasakupi pasti akan membuatnya kehilangan muka. Kakak, kau saya. Bau halusnya, kakak akan memperbaikinya. Dengan banyak tamu hadir, bagaimana kalau kita tunggu sampai jamuan selesai? Kakak, tadi kamu bilang, kamu akan membimbing di depan semua tetua. Kalau kamu tidak bicara sekarang, ini bukan karena semua orang akan menertawakanmu. Kamu sombong, lalu di mana muka rumah jenderal kita? Baik, karena kakak ingin aku bicara, maka aku akan bicara. Tapi, setelah aku bicara, jangan marah, kakak. Kakak, katakan saja. Teknik pedangmu penuh kekurangan. Penuh lubang. Kakak, kamu sama sekali tidak tahu seni bela diri dan tidak bisa memahami teknik pedangku. Mengapa kamu merendahkanku begitu? Kamu bicara apa, kakak? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tadi, aku khawatir kamu malu. Jadi aku ragu untuk berbicara. Tapi aku lihat kamu ternyata orang yang mau menerima nasihat dengan rendah hati. Jadi aku katakan langsung. Kalau aku tahu sebelumnya kamu tidak bisa menerima kenyataan, lebih baik aku dikira salah sendiri daripada mengatakannya. Karena kakak bilang teknik pedangku bermasalah, maka aku berharap kakak bisa jelaskan di mana kesalahanku. Bagaimana kalau lebih baik tidak usah? Aku takut kamu... Kakak katakan saja, aku sanggup menerimanya. Kalau begitu, maka aku tidak akan sungkan-sungkan. Karena ini bimbingan, hanya berbicara mungkin tidak cukup dimengerti. Kalau begitu, kakak, lakukan lagi teknik pedangmu. Tunjukkan sekali lagi. Aku akan suruh Zui. Saat aku bicara, bertarung denganmu. Hanya seorang pelayan rendahan? Jadi kalau aku mengalahkannya, aku akan membuatmu malu. Moxiang, bawakan pedangku. Terima kasih atas bantuanmu, Nona kedua. Pelayan ini akan menggunakan ini. Jui, sasaran kakinya. Kakak kedua, bagi seorang ahli bela diri, dasar adalah yang paling penting. Jika posisi kuda-kuda tidak stabil, sulit bertahan lama.
Cepat, bantu kakak kedua bangkit. Kakak kedua, kamu baik-baik saja? Ini semua salahku. Cepat, segera bawa kakak kedua kembali. Lalu panggil dokter untuk memeriksa secara menyeluruh. Baik. Aku awalnya mengira bahwa kakak kedua dari keluarga Jong sungguh mahir dalam sastra dan seni bela diri. Sekarang ini tampaknya itu semua hanya rumor. Kemampuan bela diri kakak kedua biasa saja, dan karakternya bahkan lebih buruk. Kakak sulung telah berulang kali mencoba memberinya jalan keluar, tapi dia tetap agresif dan akhirnya malu sendiri. Benar, kakak sulung meski dianiaya oleh saudari tirinya tetap mempertimbangkannya. Benar-benar bijaksana. Dia memiliki wibawa seorang wanita bangsawan. Aku baik-baik saja. Kakak, kamu benar-benar hebat. Aku sudah belajar dari kesalahan ini. Kamu terlalu memuji. Kakak, pergilah latihan dengan tekun, maka kemampuanmu pasti akan membaik. Moxiang, ayo pergi. Baik. Hubungan mereka sebagai saudari memang baik, hanya sekadar latihan tanding. Cumalah cekcok kecil. Maaf karena membuat keributan. Sudah waktunya makan. Semua orang, silakan menuju jamuan. Kakak sulung dari keluarga Zhong hanya dengan beberapa kata langsung menempatkan kakak kedua pada posisinya. Tidak bisa dibilang apakah dia benar-benar bisa bela diri atau tidak. Kita akan segera tahu. Pergi. Aku tuan muda. Akan mengajakmu menonton sebuah pertunjukan. Kini, jangan terus menatap. Bajingan itu. Ini Aku sangat marah. kamar kakak kedua Zhong. Tuan muda, kamu bukan hanya ingin menonton pertunjukan, tapi sengaja datang melihat ini, kan? Katakan padaku, setelah dihina seperti hari ini, siapa yang paling dia benci? Tentu saja kakak sulung dari keluarga Zhong. Kalau bukan karena sekarang dikurung di kamarnya, dia pasti sudah keluar untuk balas dendam. Hei, tuan muda, artinya kamu ingin menjauhkan penjaga? Jadi kamu sendiri yang menonton pertunjukannya, menggunakan aku sebagai umpan. Pembunuh! Siapa? Siapa itu? Mata-mata dalam rumah tangga belum tertangkap, dan Zhong Lingshuang ini muncul tepat pada waktu ini. Jangan-jangan mata-matanya benar-benar dia? Tuan, ada pembunuh di halaman kakak kedua. Apakah pembunuhnya sudah ditangkap? Belum. Para penjaga sedang mengejar. Kakak kedua memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Aku melihatnya datang ke arah sini. Dia sedang mencoba lagi. Kamu kembali dulu. Aku ingin berjalan sendiri. Oh. Kalau begitu aku tidak mengganggu aktivitas memancingmu, Tuan. Silakan pergi. Baik. Hentikan perbuatan. Ada orang, cepat. Ada orang. Kakak kedua? Ada apa? Zhong Lingyue. Kaulah yang membuatku menjadi bahan omongan seluruh kota. Kakak kedua, aku tidak akan menyangka hari ini berakhir seperti ini. Zhong Lingyue, kita sama-sama anak perempuan? Mengapa ayah mengabaikanku tapi sangat memperhatikanmu? Hari ini, akulah yang seharusnya mendapat kemuliaan. Tapi kamu membuat menjadi bahan tertawaan semua orang. Jadi, kamu ingin membunuhku dan ayah? Ya, membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Tapi baru ayah akan memperhatikanku. Aku akan menjadi satu-satunya anak perempuannya. Tolong. Dia benar-benar berani. Jing Yuheng, Kau sengaja melakukannya, kan? Memegangku padahal lukaku belum sembuh.
Aku menyelamatkanmu dengan baik, tapi kau malah mencoba menyakitiku. Nona Zhong sungguh tanpa belas kasihan. Memang, bagaimanapun kan Nona Zhong bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri. Aku sang pangeran terkesan. Sakit. Orang ini sengaja menekan luka bekasku. Dia masih mengujiku. Apakah aku menyentuh lukamu? Kenapa wajahmu begitu pucat? Maksudmu apa, pangeran? Aku tidak terluka. Hanya ketakutan tadi. Terima kasih telah menyelamatkanku, pangeran. Tapi pria dan wanita seharusnya tidak bersentuhan. Tolong lepaskan aku. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Hari itu di desa Black Cloud, itu karena keadaan darurat. Aku tidak bermaksud mengambil kesempatan. Pangeran pasti salah paham tentangku. Tolong lepaskan aku. Beberapa hari yang lalu, seorang pencuri wanita menusukku dan kabur. Tapi pada pencuri wanita itu, aku meninggalkan tanda di lehernya. Tenanglah, jangan sampai dia melihat rasa bersalahku. Tanda apa? Pangeran, apa yang kau bicarakan? Nona. Benar-benar tidak mengerti? Nona. Sungguh tidak mengerti. Jadi inilah pertunjukan yang dimaksud sang pangeran. Untuk telah melindungi dia menyelamatkan sang wanita cantik. Tunggu, ini tidak benar. Bukankah sudah kita sepakat ini untuk mengguyak apakah Nona Zhong bisa bela diri? Kenapa dia malah menyelamatkannya? Malahan dia yang menyelamatkan. Terima kasih telah menyelamatkanku, pangeran. Kenapa dia menyelamatkanku? Bukankah tujuannya melihatku terpeleset? Kenapa aku menyelamatkannya? Apakah aku seperti Zhou Yue? Dikepras kepala oleh keledai? Guru, kenapa kau basah kuyup? Cepat, ikut aku pulang untuk ganti pakaian. Kalau tidak, kondisimu akan memburuk. Aku permisi dulu. Pangeran, pria sejati. Mulai sekarang tidak perlu lagi mengawasinya terus-menerus. Benarkah? Bagus. Akhirnya aku tak perlu lagi jongkok di angin dingin. Kalau begini terus, aku harus beli selimut untuk membungkus diri. Jadi maksudnya? Nona Zhong bukan pencuri wanita yang kita cari? Tidak. Dia orangnya... Kau belum periksa lehernya? Bagaimana bisa yakin? Mengangkat rambut wanita untuk periksa leher tidak hanya merusak reputasinya, tapi juga menghina. Hu Jik melakukan hal semacam itu. Meskipun tidak melihat pun, aku yakin itu dia. Dia tidak melawan saat jatuh ke air, tegang dan tenggelam perlahan, tak bergerak sama sekali. Sangat terencana. Jelas dilakukan agar aku melihat. Lagi pula, dia punya luka. Kalau begitu, barang bukti palsu ada di tangan Nona Zhong. Maka harus segera kita ambil kembali. Berani memalsukan bukti rumah Jenderal Zhenbei, orang ini pasti luar biasa. Jika kita biarkan dia membuat keributan, akibatnya tak terbayangkan. Karena dia sudah dapat barang bukti palsu lebih dulu, dia pasti tahu sesuatu. Karena dia waspada, abaikan dulu urusan rumah tangga jenderal, suruh orang mengawasi dari jauh, jangan bertindak gegabah. Pangeran, tadi... Kenapa kau menyelamatkan Nona Zhong? Ingin tahu? Ingin? Enyahlah. Salah. Enyah lebih cepat. Tentang insiden tadi malam, jangan beritahu ayah dan ibu. Aku khawatir mereka cemas. Tapi guru, tadi ayah sudah tahu semua. Dia mengurung Zhongling Shuang, dan dalam beberapa hari ke depan akan mengirimnya ke villa untuk merenung. Guru, di luar, orang-orang dari istana Pangeran Jin yang mengawasi kita telah pergi semua. Sepertinya, dia sementara waktu telah menghilangkan kecurigaannya terhadapku. Ngomong-ngomong guru, ada kabar baik lain? Ini totem yang kau suruh aku selidiki. Kami mendapat petunjuk. Ini lambang keluarga Yan. Ibu kandung pangeran ketiga, keluarga ibu konsort Yan. Benar, guru. Semua petunjuk mengarah pada pangeran ketiga yang memasukkan bukti terhadap rumah tangga jenderal. Belum tentu. Masih banyak kejanggalan. Pangeran ketiga dan rumah tangga Yan. Ada gerakan apa? Orang kita baru saja melaporkan bahwa Nyonya Yan Shang baru saja pergi keluar
ke tempat itu. Apakah kamu yakin Lady Yan, istri Perdana Menteri Yan, berada di tempat seperti ini? My lady, lihat. Benar-benar Lady Yan. Orang-orang kita berhasil menemukan bahwa Lady Yan sering diam-diam datang ke rumah bordil pria ini. Tempat ini sangat tersembunyi. Dari luar tampak hanya sebuah kedai teh biasa, tetapi sebenarnya menyimpan rahasia besar di dalamnya. Bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Untungnya kita punya token tingkat tinggi dari senior sister. Kalau tidak, benar-benar tidak akan bisa masuk. Sebagian besar tamu di sini adalah wanita bangsawan. Mengumpulkan begitu banyak wanita berpengaruh di satu tempat, mungkinkah ada seseorang di balik layar yang ingin mengendalikan pejabat istana melalui mereka? Jika memang demikian, istana kekaisaran mungkin menghadapi kekacauan besar. Tamu terhormat, semua tuan muda malam ini tersedia untuk pilihan bebas Anda. Saya sendiri juga bisa menemani Anda. Anda menyukai yang satu ini? Tidak menyangka nyonya saya akan menikmati tipe seperti ini. Maafkan, tamu terhormat. Tuan Chin belum tiba hari ini. Kita mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Mengapa tidak memilih yang lain? Setelah semua 7 ronde dalam satu malam memang membutuhkan stamina yang luar biasa. Dia tidak ada sempurna. Aku menginginkannya. Seperti dugaan, Sang Marquis sangat mengesankan. Akhirnya kita berhasil membuat Wang Dalong mengakui bahwa itu permaisuri ketiga yang memerintahkannya untuk menjebak rumah jenderal. Lalu haruskah kita segera laporkan hal ini kepada Kaisar? Wang Dalong berkata, orang yang menghubunginya tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Mereka hanya menunjukkan suatu token yang melambangkan identitas permaisuri ketiga. Untuk urusan serius seperti menjebak Jenderal Agung saat ini, bagaimana mungkin mereka dengan mudah membuka identitasnya? Lalu, apakah keluarga permaisuri ketiga dan Perdana Menteri Yan menunjukkan keanehan hari ini? Tidak ada keanehan sama sekali. Meskipun Lady Yan memang meninggalkan rumah hari ini, dia pergi ke kedai teh yang sebelumnya kita selidiki secara diam-diam. Maksudmu Lady Yan ini, yang biasanya tampak sopan dan kaku tak disangka di belakang pintu tertutup dia menikmati hal semacam ini. Tuan muda kami telah menemukan orang dari potret itu, dia masuk ke kedai teh. Bahkan masuk ke dalam. Telah dikonfirmasi dia memasuki ruangan dalam. Dia memiliki token giok kualitas tinggi. Jelas bukan kunjungan pertamanya. Nyonya Jong pasti sedang bersenang-senang. Kirim seseorang masuk untuk melihat apa yang sedang dia lakukan. Ya. Tuan muda pemilik kedai teh ini sangat misterius. Kita masih belum bisa mengungkap identitasnya. Juga, setiap orang yang masuk harus menunjukkan token giok khusus. Lalu bagaimana kalian bisa masuk sebelumnya? Itu, kami mengirim agen menyamar sebagai pegawai kecil untuk menyusup masuk, tetapi dia mungkin tidak sanggup hari ini. Wanita-wanita di dalam semuanya sangat ganas. Malam tadi, terlalu intens. Dia sampai cedera. Selain itu, orang kita pergi mencarinya hari ini. Dan kebetulan bertemu dengan orang yang dikirim untuk mendesaknya. Katanya seorang wanita dermawan, khusus memintanya dengan nama, mungkinkah orang itu adalah Nona Jong? Pergi, siapkan pakaian untukku. Ya. Tamu terhormat Tuan Muda Chen, yang Anda pesan telah tiba. Dia benar-benar datang. Masuklah. Bentuk tubuhnya tidak buruk. Tapi mengapa dia masih memakai topeng? Orang dalam profesi ini mungkin takut bertemu kenalan. Meski aku tidak berniat melakukan apa-apa padanya, tapi pria ini tampak bahkan lebih pemalu daripada aku. Mengapa begitu serius, Tuan Muda? Apakah kamu benar-benar Tuan Chin Yu?
Nona, khawatir aku bukan Qin Yu? Vlad, gimana? Kamu tidak sesuai deskripsi dalam buklet itu. Tidak boleh membuat siapapun curiga. Nona merasa aku berbeda dari yang di buklet berbeda? Dalam aspek apa? Apakah karena aku tidak bisa menari pedang? Atau kurang stamina? Atau mungkin Nona pikir aku tidak akan mampu melakukannya kurang dari 7 kali dalam satu malam? Tuan muda Qin Yu benar-benar sehebat itu. Kukira kau tidak beristirahat dengan baik tadi malam dan tidak akan sanggup hari ini. Terima kasih atas perhatianmu tuan muda ini. Benar-benar dalam kondisi prima. Tapi Nona masih memakai cadar, berpura-pura seperti baru pertama kali ke tempat seperti ini. Kamu sedang mengujiku. Tadi di bawah, aku merasa ada yang menatapku. Tampaknya pihak di balik layar sudah mulai meragukan identitasku. Sementara itu, Dui masih mengawasi Ledian. Kita tidak boleh terbongkar. Sejak lahir, aku memiliki bekas luka di wajahku. Seorang ahli bilang siapapun yang melihatnya akan bernasib sial. Sejak itu, aku tak pernah menunjukkan wajahku. Aku sudah datang ke sini berkali-kali, tapi tak pernah berhasil bertemu sang tuan muda. Tuan Xing Yu, Anda benar-benar sangat sibuk. Santai saja. Wanita ini serius. Sama seperti terakhir kali di Camp Heiyun, dia juga begitu menggoda waktu itu. Apa yang kamu lakukan? Nona, santai saja. Karena ini bukan pertama kalinya, Anda pasti tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Tadi dia tidak bersikap malu-malu dan canggung, begitu penakut dan tertutup. Kenapa sekarang jadi begitu bergairah? Jangan-jangan dia memakan sesuatu? Ada apa denganmu, Nona? Tidak perlu sampai segitunya, Tuan Muda. Pil-pil itu merusak tubuh Anda. Biar aku carikan orang lain saja. Kamu istirahat dulu, Tuan Muda. Obat apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau tahu? Apa lagi yang dimakan kali ini? Bubuk pelunakan? Atau obat pencahar? Pria ini adalah Jing Yuheng. Benar-benar mustahil untuk dilepaskan. Nona, kemampuan melarikan dirimu semakin hebat. Sepertinya pewaris tahta juga sudah belajar dari pengalaman. Suara apa tadi? Qin Yu, apakah itu kamu di dalam? Kerjasama. Teriak beberapa kali cepat. Teriak? Teriak apa? Nona pasti tidak lupa. Malam itu, kamu... Qin Yu, ada apa denganmu? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Aku masuk ya. Tuan Muda, hari ini belum makan. Kenapa tenagamu begitu sedikit? Katanya kamu hebat sekali. Aku secara khusus memintamu dan menunggu sepanjang malam. Mungkin Tuan Muda sebaiknya minum obat dulu. Ada yang mengawasi jendela kiri, ada celah kecil. Orang di balik rumah teh ini memang sangat hati-hati, bahkan mengintai dari dalam ruangan. Mau obat? Nona akan segera tahu sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Sekarang harus bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sudah menyerah? Bukankah itu membuatku terlihat lemah? Apa dia benar-benar baik-baik saja? Meski tendanganku tidak terlalu keras, kakak senior pernah bilang, bagian ini cukup rapuh. Aku baik-baik saja. Nona, kamu datang hari ini bukan untuk menemui Qin Yu, kan? Kalau aku tidak salah, dia datang bersama Nyonya Yan, istri sang kansler. Siapa bilang tidak? Kalau kau tidak mengganggu, aku pasti sudah. Sudah apa? Aku 100 kali lebih baik dari Qin Yu itu. Bagaimana kalau aku yang menggantikan? Seolah aku peduli. Janganlah bergerak. Masih ada orang lain. Lain kali berbohong, jangan lupa sembunyikan telingamu juga.
Lain kali, Tuan Muda juga harus sembunyikan telingamu. Chen Yu, apa yang terjadi tadi? Tempat tidur dihancurkan oleh tamu terhormat di dalam. Kenapa telingamu berdarah? Istri siapa ini? Ganas sekali. Kalau pria ini tidak terus-terusan bergoyang, kanopi tidak akan runtuh begitu mudah. Pria mati ini malah berani menimpakan kesalahan padaku. Aku tidak puas dengan Qin Yu ini. Kemampuannya payah. Katanya bisa 7 kali dalam 1 malam. Bahkan sekalipun tidak bisa. Cepat ganti dia. Mohon maaf jatuh tamu terhormat, kejadian ini sepenuhnya kesalahan kami. Aku melihat sahabat Penrode. Memang sulit bagi siapapun untuk mengimbangi. Bagaimana kalau Anda yang mengambil alih? Maafkan saya tamu terhormat. Hamba yang rendah ini tidak layak. Hamba yang rendah ini tidak layak. Jendelanya terhalang. Orangnya sudah pergi. Nona, trikmu tiada habisnya. Benar-benar mustahil untuk diwaspadai. Ayo, kita pergi dulu. Barang-barang Wang Dalong diambil olehmu, kan? Bagaimana dia tahu? Apa yang kamu bicarakan? Jangan menyangkal. Aku tahu itu kamu. Bekerja sama, tujuan kita sama. Jadi bekerja sama dengan Jing Yuheng untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk darinya. Tapi ini menyangkut kediaman jenderal dan kehidupan semua orang. Kita harus lebih hati-hati. Kamu bisa memikirkannya. Setelah kamu memutuskan, temui aku. Kali ini, ya kita akan menyelesaikan urusan nanti. Tuan Muda, sejak kamu kembali dari kedai teh, kamu terus tersenyum melihat jepit rambut ini. Itu terlihat cukup menyeramkan. Kamu tidak jatuh cinta pada pemilik jepit rambut ini, kan? Omong kosong. Bagus kalau tidak. Aku pikir Nona Jong tidak tertarik padamu. Kamu pasti terlalu menganggur. Pergi lari 100 li dengan beban. 100. Oh. Tidak tertarik padaku? Tidak tertarik mengintipku mandi? Sanon tertutup. Dia menerkamku. Tuan, aku benar-benar menderita hari ini. Nyonya Yan sangat boros. Tidak tertahankan untuk dilihat. Dan aku tidak menemukan apa-apa. Kita mungkin disesatkan. Dalangnya mungkin tidak ada hubungannya dengan pangeran ketiga atau menterian. Oh, ngomong-ngomong. Tuan, ini yang kudapatkan dengan menyelinap ke kamar atas. Sayangnya penjaganya ketat. Aku hanya menemukan yang ini. Kain, benang, dan rempah-rempah. Kantong wangi ini semuanya biasa. Hanya polanya yang aneh. Biasanya pola kain simetris dan berpasangan, tetapi ini tak peraturan. Pernahkah kamu melihat sulaman selirlin? Pernahkah kamu melihat sulaman selirlin? Selirlin menjual sulamannya di Ziu Pavilion setiap bulan. Aku tidak pernah memperhatikan. Haruskah aku mencuri beberapa sekarang? Hei, Dappings, Deng Gans hanya akan membangunkan musuh. Jika dia benar-benar mata-mata, dia harus menghubungi seseorang di luar. Meskipun dia tidak pergi sendiri, dia akan menyuruh orang lain mengirimkan pesan untuknya. Jadi, Selirlin menjual sulaman setiap bulan. Membuat ini tampak mencurigakan. Awasi untukku ketika dia pergi menjual sulaman lagi. Ibu, bagaimana Selirlin masuk ke kediaman dulu? Yue, kamu curiga Selirlin bermasalah? Setelah ayahmu memimpin pasukan mengusir Liao, istana mengadakan pesta untuk memberi hadiah kepada pasukan. Ayahmu berbincang dengan gembira bersama semua orang. Setelah minum terlalu banyak, dia beristirahat di penginapan.
Keesokan harinya, rumor menyebar tentang perselingkuhan dengan seorang wanita. Wanita itu adalah selir Linmu. Meskipun ayahmu kehilangan ingatan karena minum, dia tidak bisa membuktikan dirinya. Tapi dia selalu bersikeras dia tidak bersalah. Dan aku percaya padanya. Selir Lin, bagaimana dia muncul di sana? Dia bilang dia mengunjungi kerabat, tapi tidak pernah menemukan mereka. Jadi dia tinggal di penginapan. Malam itu ketika kembali ke kamarnya, dia menabrak ayahmu. Tidakkah kamu pikir, Ibu? Semuanya terlalu kebetulan? Masalah ini tidak dipublikasikan. Jadi tidak ada yang menyelidiki secara menyeluruh. Mungkin dia hanya merencanakan melawan ayahmu untuk masuk ke kediaman demi kehidupan yang lebih baik. Lalu mengapa dia tidak berebut kasih sayang selama bertahun-tahun ini? Untuk apa dia masuk? Ibu, masalah ini perlu penyelidikan lebih lanjut. Memang ada banyak keraguan. Aku akan meminta ayahmu mengirim seseorang untuk memeriksa latar belakangnya. Selir Lin meninggalkan kediaman. Ibu, aku akan pulang dulu. Jika aku menemukan berita apapun, aku akan memberitahumu. Dia pergi ke Zoo Pavilion. Ya, tapi Selir Lin hanya menjual sulaman kepada pemilik toko. Dan dari pemilik toko, mendapatkan beberapa benang dan kain baru. Lalu kembali, tidak ada yang tidak biasa. Ini tidak memiliki kemiripan. Dengan pola aneh pada kantong wangi. Semuanya pola umum. Dan ketika aku membeli semua sulaman, Selir Lin kita reaks. Apakah kita mencurigai arah yang salah? Sulaman-sulaman ini tidak bermasalah. Ada kelainan lain? Ada satu hal, saya tidak yakin apakah ini aneh. Ketika Selir Lin menjual sulaman, dia memberikannya dengan kain pembungkus. Tapi ketika pemilik toko memberikannya benang dan kain, dia tidak mengembalikan kain aslinya. Sebaliknya, dia memberi yang baru. Sepertinya sulaman ini memang bagus. Masalahnya adalah kain yang membungkus sulaman. Saya ingin melihat apa yang terjadi di Zyuge. Kain ini terlihat lebih tebal. Sebenarnya 2 lembar dijahit bersama. Sepertinya sesuatu disembunyikan di lapisan ini, tapi sudah diambil. Saya kira kertas dengan segel pribadi ayah juga dikirim oleh Bibi Lin. Bagaimana rencananya? Orang kita telah menangkap Ibu Wang Dalong. Dia dengan tegas menyatakan bahwa dalangnya adalah Pangeran Ketiga. Sebelum lama, Kediaman Jenderal dan Pangeran Ketiga akan berselisih. Tanpa dukungan Kediaman Jenderal, Pangeran Ketiga tidak bisa naik takhta. Mungkinkah orang ini dalang sebenarnya? Bagus. Jika surat itu tidak diambil, rencana kita sudah berhasil sejak lama. Siapa dia? Lalu ubah strategi. Bagaimanapun, saya hanya ingin dia mati. Ya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Akhirnya saya akan menemukan pembunuhnya. Siapa? Siapa di sana? Penjaga. Kejar! Cepat kejar! Berita buruk, Tuan Muda. Nona Jong menyamar dan pergi ke Zyuge malam ini. Sekarang dia dikejar oleh sekelompok penjaga. Tidak. Dia tidak akan terluka. Ini saya. Mengapa nih kamu pergi sendiri untuk melakukan hal yang begitu berbahaya? Bukankah saya katakan bahwa kita bisa bekerja sama? Saya bisa membantumu. Apakah dia khawatir tentang saya? Nah, Tuan Muda, mengapa tidak membantu menguburnya? Bagaimana dengan kelemahan yang dijanjikan? Nah, apa yang kamu lakukan? Dengan kakimu terluka seperti ini, bisakah kamu berjalan sendiri? Kamu membawa saya kemana? Kediaman Jin Wang.
Baiklah. Hindari air sebentar. Jadi, kamu membawa saya ke sini hanya untuk membalut kakiku? Saya takut setelah kembali, seseorang tidak berani memanggil dokter. Apakah dia menguji atau sudah mengetahuinya? Jika dia mengetahui, mengapa dia tidak membongkar saya? Dia cukup imut seperti ini. Tapi jika dia tahu bahwa saya sudah lama menemukan identitasnya dan menontonnya berakting, dia akan marah. Apa yang baru temukan malam ini? Mereka kirim banyak orang mengejarmu. Saya menemukan pelaku sebenarnya yang menjebak kediaman jenderal. Sayangnya, saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Saya hanya tahu bahwa dia berhubungan dengan manajer Ziyuge. Orang saya sebelumnya menemukan bahwa manajer Ziyuge sering mengunjungi kedai teh itu. Saya curiga bahwa manajer kedai teh dan pelaku yang kamu sebutkan adalah orang yang sama. Saya harus menemukannya segera. Saya pasti akan membantumu. Mengapa kamu pergi sendiri untuk melakukan hal yang begitu berbahaya? Bukankah saya katakan bahwa kita bisa bekerja sama? Saya bisa membantumu. Apakah kamu menyukai saya? Apakah saya menyukainya? Saya seharusnya membencinya. Tetapi mengapa saya tidak bisa menahan ingin mendekat? Bahkan karena melihatnya, hati saya merasa senang tanpa alasan. Apakah ini menyukai? Sepertinya saya salah paham. Kakak perempuan berkata, jika kamu memiliki keraguan di hatimu, kamu harus bertanya jelas agar merasa nyaman. Tapi sekarang saya memiliki jawaban. Mengapa di hatiku? Saya merasa lebih tidak nyaman daripada sebelumnya. Sedikit. Apa? Saya bilang, saya pikir saya sedikit menyukaimu. Sedikit. Dan kamu? Apakah kamu juga sedikit menyukaiku? Aku tidak tahu. Yang mulia, aku sudah mengetahuinya. Kau lanjutkan saja. Sepertinya pangeran sebentar lagi akan punya istri. Panah itu. Aku penasaran apakah pangeran bisa menemukan siapa yang menggunakan panah ini. Mungkin kita juga bisa menemukan dalangnya. Bagaimana nih kau tahu dalangnya menggunakan panah ini? Ini adalah panah yang membunuh keluargaku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, sang dalang tak menyangka aku akan lebih dulu mengambil bukti palsu untuk mematahkan situasi ini. Menurut rencana mereka, senjata-senjata ini pasti telah disiapkan. Siapa yang bisa menyimpan banyak senjata? Haruslah orang berstatus tinggi. Paling tepat jika dia yang menyelidiki. Yang mulia hanya perlu menyelidiki. Sisanya, aku tak ada yang ingin kukatakan. Jangan khawatir. Aku pasti akan bantu kau temukan sang dalang. Tenang saja, aku pasti akan bantu kau temukan sang dalang. Guru, hari ini adalah festival lampion. Kudengar di festival ini, ada Tuan He yang membuat lampion teratai buatan tangan. Sangat indah sekali. Ayo kita ikut bersenang-senang. Baiklah. Guru, sejak kembali ke ibu kota, kita belum pernah jalan-jalan santai. Kalau begitu ya, ayo pergi. Hebat. Zui ini katanya ingin datang ke festival lampion, tapi sekarang malah menghilang. Maaf, Kenapa kau begini? Apa pangeran seperti aku tak boleh datang ke festival lampion ini? Aku tidak tahu. Pangeran punya hobi seperti ini. Kalau bukan karena Joyo bilang melihatnya di sini, aku tak akan datang ke tempat ramai seperti ini. Hey. Saya kasih siapa nge-share lampion ko? Tidak. Tidak. Hei, adik kecil. Ibu? Siapa berani mencuri lampion anakku? Larry.
Miss Jong menyeretku sepanjang jalan dan dilihat banyak orang. Reputasiku pasti sudah hancur. Nona Jong, tak sebaiknya kau memberiku penjelasan. Penjelasan apa? Kau juga tak melawan kan? Kau... Kemarin kau bilang suka padanya. Hari ini kau datang minta penjelasan dariku. Pangeran Jin ini memang sangat genit. Nona Jong harus bertanggung jawab padaku. Sang pangeran selalu begitu. Main mata kemana-mana. Kecuali kau, apa urusanku dengan orang lain? Ups, lupa dengan identitasnya saat ini. Kalau aku mengaku sekarang bahwa aku sudah lama tahu rahasianya, aku takut dia akan kabur. Pangeran kemarin masih... Itu nyaris. Hampir saja identitasku terbongkar. Pangeran ini... Bagaimana dengan kemarin? Kemarin, aku melihat pangeran bersama seorang wanita di hutan. Tarik-menarik. Oh. Kau melihatnya? Aku melihatnya. Apa pangeran tidak mau mengatakan? Dia satu-satunya yang kucintai. Aku kasar sebelumnya. Tolong maafkan aku, Nona Jong. Karena dia suka bermain peran seperti ini, permainan berpura-pura, dan masih enggan ungkap identitasnya, maka aku hanya bisa menemaninya. Sudah mulai larut. Aku takkan mengganggu lagi. Hey. Kenapa Nona Jong pergi dengan kesal? Sedangkan kau di sini. Ada kabar dari istana bahwa pangeran ketiga sedang bersiap meminta restu kaisar untuk menikah. Pihak yang dimaksud adalah Nona Jong. Apa... Dia satu-satunya yang kucintai. Akulah yang dengan 2 identitas menipu Jing Yuheng. Sekarang, dia menyukai salah satunya. Aku malah merasa tidak nyaman. Tapi kalau dia menunjukkan kasih sayang pada semuanya, berbaik hati pada semua, aku juga tak senang. Kenapa aku bisa berpikiran sentimental seperti ini? Apa mungkin aku sudah jatuh cinta padanya? Mustahil. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Pasti aku gila. Benar. Tepat sekali. Siapa itu? Cantik sekali. Siapa yang membawa lampion teratai ini? Apakah mungkin Shui? Tuan, mengapa lingkaran hitam di matamu begitu jelas? Oh, mungkin tadi malam saya tidak tidur dengan baik. Tuan, saya benar-benar ingin membantu Anda memenangkan lampion teratai Tuan He tadi malam, tapi hasilnya masih kurang sempurna. Pria bertopeng yang memenangkannya. Lampion teratai itu? Ya. Dia yang mendapatkan lampion itu. Dia pasti akan memberikannya pada kekasihnya. Dikatakan bahwa siapapun yang memenangkan lampion milik Tuan He pasti akan bersatu dengan orang yang dicintainya. Romantis sekali. Lampion milik Tuan He, bagaimana ini? Jika tuanku katakan aku mengambilnya di tepi jalan, apakah kamu akan percaya padaku? Apakah mungkin putra Pangeran Jin tadi malam kalian berdua? Jangan bicara sembarangan. Nyonya, ada utusan dari istana. Silakan segera ke halaman depan. Mengerti. Kamu boleh pergi duluan. Baik.
Eunuch, saya sudah tiba. Silakan Eunuch, bacakan dekretnya. Tampaknya perkara ini menyangkut saya. Berdasarkan dekret Kaisar, Kaisar mendengar bahwa Putri Sulung Jenderal Pasukan Utara berbudi luhur dan penuh kebajikan. Tidak bagus. Ini perintah kerajaan untuk pernikahan. Pada siapa Kaisar berniat menikahkan saya? Apa ada konsekuensi jika menolak? Akan melibatkan seluruh keluarga, kan? Kalau begitu kabur pun sama saja. Mungkin pura-pura mati untuk kabur? Sekarang secara khusus dianugerahkan untuk menikahi putra Pangeran Jin untuk membentuk aliansi pernikahan. Perintahkan Kementerian Upacara memilih hari baik dan mempersiapkan pernikahan. Begitu dekret ditetapkan. Ternyata dia. Hamba menerima dekret dengan rasa syukur. Ini. UR, jika kamu rela, kami akan tambah mahar dan mengantarmu pergi. Jika kamu tidak rela, ayahmu akan versidang dekret demi kamu. Ayah, ibu jangan khawatir. Anak perempuanmu tahu apa yang harus dilakukan. Perasaan dilindungi seperti ini benar-benar menyenangkan. Sangat menyenangkan. Aku harus mencari tempat untuk menyimpan lampion teratai itu. Ini bahkan lebih manjur daripada berdoa pada Dewi Perjodohan. Siapa? Aku, Jing Yuheng. Sudah sangat larut. Apa urusan penting putra pangeran datang kemari? Tentang dekret pernikahan, apakah kamu setuju? Tadi malam adalah keputusan impulsifku untuk pergi ke istana dan meminta dekret tersebut. Jika kamu tidak setuju, saya pasti tidak akan memaksamu. Tidak setuju? Saya tidak menolak, hanya saja antara putra pangeran dan saya belum banyak interaksi. Saya... Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan langsung kepada Anda. Baik. Jadi, Anda sudah tahu identitas asliku sejak awal. Ya, Lalu emangnya saat itu kamu tidak memberitahuku? karena aku takut. Aku takut jika aku mengatakannya. Kamu akan meninggalkanku karena alasan yang tak ku ketahui. Alasan yang tak ku ketahui. Maaf. Aku tidak bisa tidur memikirkannya. Apa? Tidak apa-apa. Jing Yuheng, bukankah kau pernah bertanya padaku, apakah aku mau menikah denganmu? Ya. Aku mau. Jiao Jiao. Tunggu lamaranku. Jiao Jiao, bulan terang, adalah nama kecil yang diberikan ayahku padaku. Dia udah mendengar banyak hal. Pengintai terakhir, apakah dia tertangkap? Belum. Dia sangat terampil. Semua orang kita yang dikirim sudah tewas. Bodoh! Rumah Jenderal, bagaimana kabarnya? Bibilin mengirim kabar bahwa Pangeran Jin meminta untuk menikahi putri Jenderal Zhongling Yue. Keluarga Jenderal berkuasa, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Siapkan kereta ke kediaman Pangeran Jin. Cukup katakan, aku mengucapkan selamat atas pertunangannya. Mengerti. Yuheng kemari. Minumlah sampai puas hari ini. Nanti setelah punya istri, kamu tidak bisa seenaknya lagi. Baiklah.
Ayo, temui pewaris Pangeran Jin. Aku memberi hormat pada Yang Mulia Pangeran Jin. Yu Heng, bagaimana pendapatmu tentang penampilan kedua wanita itu? Yang Mulia, apa pendapat Anda? Sangat baik. Kalau kamu suka, akan kuberikan padamu. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Yu Heng, apa kau mabuk? Layani pewaris dengan baik. Ya. Tuan Muda, apa kau mabuk? Nyonya Jong, pewarisnya mabuk dan ingin bertemu denganmu. Baik, aku tahu. Aku akan pergi sekarang. Tuan, ini jebakan. Kamu belum menikah. Mengapa dia bisa memanggilmu? Bahkan jika benar-benar terjadi, dia tidak akan mengirim orang asing. Tampaknya malam ini ada pertunjukan. Kalau aku tidak pergi, pertunjukan mereka tidak akan berlanjut. Tuan, mereka menjebakmu ke sini untuk apa? Itu tergantung pada siapa yang benar-benar mengundangku. Itu siapa? Tepat sekali. Cui, pergi cari di mana dia berada. Ya. Yang Mulia. Nyonya Jong, sudah larut. Mengapa datang padaku? Datang untuk menemui Yu Heng? Ya, tadi dia minum terlalu banyak. Seharusnya sedang beristirahat sekarang. Biarkan aku antar kamu kepadanya. Nyonya Jong. Oh, lalu terima kasih. Kesalahanku. Untuk acara bahagia ini, aku membuatnya minum. Tadi aku menyuruh para penari membantunya beristirahat. Tapi mereka belum kembali. Penampilan para penari sangat hebat. Dan Yu Heng memujinya. Mungkinkah? Apa? Nyonya Gong, jangan khawatir. Dengan statusmu, kamu bisa menikah dengan seorang pangeran. Jika Yu Heng mengkhianatimu, aku akan minta dekret untuk membatalkan pertunangan. Jaga sekaung Pitsting. Jabatan selirku masih tersedia. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Ketika kamu melihatnya berantakan, kamu pasti akan datang padaku. Kalau kamu tidak keberatan, kami sebagai saudari-saudari akan melayanimu. Nyonya, jangan bersedih. Memiliki banyak istri adalah hal biasa. Mengapa aku harus bersedih? Pangeran kedua. Apa kau tidak melihat jelas? Apa? Hei, Yu Heng. Aku bersumpah, aku tidak melakukan apa-apa. Mereka bilang, mereka kagum padaku. Bawahanku cukup menarik. Sebentar saja, mereka berhasil menarik dua wanita. Yu Heng, kamu, kenapa ada di sini? Dia tidak pergi keluar. Camilanmu enak. Aku sudah minta dibuatkan lebih banyak. Aku ingin mengirimkannya, tapi bertemu denganmu di sini. Sekarang baru saja datang mencariku, katanya kau mabuk, dan menyuruhku membawamu pulang. Kebetulan aku bertemu Yang Mulia, yang baik hati membawaku ke sini untuk menemukanmu. Benarkah? Ya, aku yang kebetulan bertemu Nona Jong. Di tengah kegelapan gulita, aku salah mengira dia orang lain. Hampir menyebabkan kesalahpahaman. Karena Nona Jong sudah menemukan Yu Han, maka aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku dengar bahwa putra mahkota sangat memuji tarian mereka. Aku penasaran tarian seperti apa yang sedang mereka tampilkan.
Aku... Hei. Istri putra mahkota salah paham. Orang yang memuji mereka adalah pangeran kedua, bukan putra mahkota kita. Jogetin akhirnya mengatakan sesuatu yang masuk akal. Apa yang kau teriakkan? Bawahanmu mengakui kesalahan. Bawahanmu akan segera pergi. Cepat pergi, cepat. Mari kembali ke rumah besar. Sial, berani-beraninya kau menipuku. Sepertinya menghasut mereka tidak akan berhasil. Beritahu Nyonya Lin, suruh dia mencari cara untuk memancing Jong Ziun ke gunung belakang. Lalu... Iya. Apakah kau cemburu? Aku hanya memverifikasi secara logis. Kata-kata itu dikatakan padaku oleh pangeran kedua. Zhao Zhao tidak membantahnya. Sepertinya kau benar-benar cemburu. Mari bicara soal urusan. Panah yang kutarik waktu itu. Ada kabar? Baru dapat petunjuk. Orang-orangku menemukan... Seseorang pernah melihat panah serupa di Xuanhu. Shenhu. Wilayah itu kaya akan biji besi. Apalagi saat pangeran kedua melakukan tur selatan atas nama kaisar, dia sering bolak-balik ke tempat itu. Sepertinya pangeran kedua punya masalah. Seseorang di balik layar telah menghasut hubungan antara pangeran ketiga dan rumah jenderal. Jika terjadi sesuatu pada pangeran ketiga, dialah yang paling diuntungkan. Namun, jika dia dalangnya, lalu mengapa dia ingin menghancurkan rumah jenderal? Aku sedang bicara urusan denganmu. Makan camilan dulu. Jangan khawatir, aku di sini. Enak kan? Ini sudah larut malam. Kau harus cepat kembali ke rumah besar. Kalau begitu aku akan datang lagi lain kali. Apakah bibirku sudah menyentuh jarinya? Seharusnya tidak, kan? Nona, kenapa wajahmu begitu merah? Mungkin karena panas. Di mana Yun? Bukankah akademi sedang libur hari ini? Sudah siang, mengapa dia belum kembali? Aku akan periksa ke akademi. Ya. Yue. Aku sudah mengetahui latar belakang selir Lin. Ibu, apa yang ibu temukan? Dia adalah pengasuh pangeran kedua. Jadi tampaknya dia orangnya pangeran kedua. Kalau begitu dalangnya adalah pangeran kedua. Tapi aku tak mengerti. Mengapa dia bersikeras menghancurkan kediaman jenderal? Ayah dan ibu akan menyelidiki ini. Kau sebentar lagi menikah. Jangan campuri hal ini lagi. Jangan kira aku tak tahu. Apa yang kau dan ayah rencanakan? Kau ingin segera menikahkan aku karena anak yang sudah menikah keluar tidak akan terlibat? Kan? Karena kau paham, kau harus patuh pada ayah dan ibu. Jika hari itu benar-benar tiba, setidaknya kau bisa selamat. Selama kita tangkap dalangnya, semua orang di kediaman jenderal akan aman. Ibu, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Yun, dia adalah pangeran keempat. Yun ternyata pangeran keempat. Kukira tak ada yang tahu rahasia ini, tapi pangeran kedua mengetahuinya. Tak heran dia ingin hancurkan kediaman jenderal. Nona, bahaya. Seseorang menggunakan namamu untuk menjebak Tuan Muda ke bukit belakang. Apa? Ubah strategi. Pokoknya, aku hanya ingin dia mati. Tidak, Yun dalam bahaya.
Bawa bukti palsu ini ke Jing Yuheng. Suruh dia segera masuk istana. Ya, Dalam kehidupan ini, aku sudah lebih dulu ambil bukti palsu itu. Jadi pangeran kedua memutuskan untuk langsung membunuh Yun. Aku tak akan pernah biarkan tragedi masa lalu terulang. Bertahanlah Yun. Kakak datang. Ternyata kau Xiongling Yuan. Bagaimana kau bisa di sini? Bukankah kau selalu lemah, terengah-engah setelah beberapa langkah? Yun, bagaimana keadaanmu? Apakah aku sudah mati dan berhalusinasi? Bagaimana mungkin kakak muncul di sini? Sekuat apapun kau berlatih seni bela diri, Hestan, kau tetap akan mati di sini. Serang! Kakak, hati-hati. Apakah ini benar-benar kakakku? Mustahil. Bagaimana kau bisa begitu mahir? Nona. Bawa Yun pergi dulu. Ya. Kakak. Tuan muda, jika kau tinggal, kau hanya akan jadi beban bagi Nona. Jangan pengaruhi dia. Ayo. Aku seorang pangeran. Kau tak bisa membunuhku? Membunuhku bisa dipenggal. Kau pergi ke selatan, diam-diam merekrut pasukan. Di Xuanhu, kau menambang biji besi dalam jumlah besar, membuat senjata secara ilegal. Bagaimana kau tahu? Tidak hanya itu, aku juga ambil bukti palsu yang kau buat. Sekarang surat itu dan bukti pembuatan senjatamu telah diserahkan Jing Yuheng kepada Kaisar. Meskipun aku habisi kau di sini sekarang, itu tak masalah. Dasar bajingan, dasar bajingan. Kenapa? Sekarang kau rasakan juga perasaan putus asa ini? Hari ini, aku akan balaskan dendam keluargaku. Berhenti. Jing Yuheng. Apakah kau baik-baik saja, Jing Yuheng? Jing Yuheng. Jangan menangis. Kau tidak tertembak? Aku mengenakan baju besi di bawahnya. Bagus. Seperti hujan bunga yang indah. Panas sekali. Kedua, kemakmuran. Komandan, lihatlah baik-baik. Apakah aku mirip buronanmu? Dialah yang kucintai. Ketiga, keharmonisan. Zhao, tunggu aku melamar. Kesepuluh, keberuntungan. Jing Yuheng. Kau sengaja melakukannya, kan? Bersujud. Semoga cepat punya anak. Upacara selesai. Aku akan melihat sendiri apa yang diberikan ibuku yang hanya bisa kulihat malam ini. Bagaimana bisa ibu memperlihatkan gambarku seperti itu? Apa yang sedang kau lihat? Tidak ada.
Benar? Biar aku lihat. Aku hanya melihat Kalau begitu, mari mulai dari halaman pertama.